siang teman-teman. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Karena kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa, maka pada saat ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat limpahan kasih-Nya sehingga pada siang hari ini kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita lakukan ice breaking dulu teman-teman ya. Saya minta kita semua untuk berdiri. Ya, silakan duduk. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita lihat poin yang pertama ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ada sebuah ilusi yang mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ada ilusi yang mengatakan bahwa semua penguatan positif yang akan berdampak efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, ada ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi terkadang kita sebagai pendidik itu, kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Lalu yang ketiga, ada ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu. Justru ketika kita membuat kritikan yang sampai pada membuat anak itu berada pada posisi merasa bersalah, justru itu bisa membunuh karakter dari seorang anak. Kemudian ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon dia mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan setiap peserta didik itu sama. Tetapi dalam teori kontrol dia mengatakan bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol dia mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol dia mengatakan bahwa kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita tidak boleh memaksa supaya orang itu harus sama pemikirannya dengan kita. Lalu perilaku dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jadi selalu kadang kita menganggap bahwa ketika anak melakukan pelanggaran atau menunjukkan perilaku buruk, kita memvonis bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi yang dikatakan teori kontrol adalah setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak memiliki tujuan tertentu. Baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Jadi ada tujuan yang mau dicapai di balik perilaku itu. Demikian juga yang seterusnya sampai di terakhir bahwa stimulus respon mengatakan model berpikir itu menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol dia menyatakan model berpikir yang selalu menyatakan menang yang diyakini. Lalu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan
kepercayaan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, tentunya sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan itu seperti ini, ya. Di profil Pancasila ada nilai beriman dan bertakwa, serta berakhlak, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam life skill atau keterampilan hidup, ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikut kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pada dasarnya itu memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar bisa terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di dalamnya ini ada kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan yang berhubungan dengan bertahan hidup. Lalu kebutuhan akan kasih sayang, di mana dalam kasih sayang ini setiap kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, lalu berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam masyarakat, ya. Lalu penguasaan ini, kebutuhan akan penguasaan ini ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, lalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, terkadang dalam pemenuhan kebutuhan akan penguasaan ini, jadi ada terkadang anak-anak kita yang menunjukkan sebuah sikap yang sebenarnya kita tidak melihat bahwa ada sebuah kebutuhan yang dia ingin penuhi dari tingkah laku yang dibuatnya. Terkadang kita hanya melihat bahwa oh ya ini tingkah laku yang salah. Tetapi kita tidak melihat kira-kira di balik kesalahan, di balik perilaku ini kebutuhan apa yang mau dia penuhi. Lalu ada kebutuhan kebebasan dan juga kesenangan. Saya rasa tidak ada manusia yang tidak butuh kesenangan ini, ya teman-teman, ya. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Macam kita di kantor ini kan selalu tertambat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Lalu kita melihat motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita melihat yang pertama dan kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan. Saya ambil contoh, ada siswa yang mengikuti peraturan di sekolah hanya karena takut mendapat hukuman. Misalnya siswa masuk sekolah tepat waktu karena apa? Karena takut dihukum oleh guru. Jadi dia punya motivasi di sini. Motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena dia tahu kalau dia terlambat sebentar dia pasti dihukum. Nah, lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terkadang dalam kegiatan pembelajaran kita memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang berprestasi. Kadang itu membuat anak itu tidak termotivasi. Dia melakukan itu hanya untuk dapat hadiah dari guru. Kadang kita kasih permen atau kasih apa. Jadi dia belajar hanya untuk dapat hadiah. Tetapi di dalam dirinya dia tidak punya konsep diri bahwa belajar itu adalah kewajiban saya. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh motivasi perilaku ini, yang pertama dan kedua ini disebut sebagai motivasi ekstrinsik.
artinya motivasi yang berasal dari luar. Nah ya, supaya guru senang, saya buat yang baik. Supaya saya dapat hadiah, saya melakukan hal-hal positif. Tetapi beda dengan motivasi yang ketiga, ini motivasi intrinsik. Dalam motivasi intrinsik ini, dia diajar untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Misalnya, dalam soal disiplin, dia datang ke sekolah tepat waktu itu karena dia menyadari bahwa ini adalah sebuah peraturan yang harus saya ikuti karena saya ingin menjadi manusia yang disiplin. Bukan karena saya takut dipukul atau bukan karena saya takut atau bukan karena saya mau mendapat hadiah dari guru dari tingkah laku yang saya buat. Berikut kita melihat perbedaan. Nah, di sini akan kita melihat perbedaan akan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ternyata selama ini beda hukuman dan konsekuensi. Kita lihat yang pertama, hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid tentang pemberian hukuman ini. Lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Saya ambil contoh begini, ketika ada anak yang bertengkar, kita guru datang langsung memberikan hukuman berlutut, tanpa kita cari tahu dulu kira-kira mengapa mereka sampai bertengkar, begitu. Lalu tidak ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi karena hukuman ini kita tidak buat dalam suatu memang aturan, begitu. Jadi hukuman itu muncul dengan sendirinya, tergantung moodnya kita sebagai guru. Ketika anak yang tidak ikut apel bendera, langsung disuruh hormat bendera selama 1 jam. Terkadang minggu depan anak yang terlambat disuruh berlutut. Itu maksudnya hukuman. Jadi dia bersifat satu arah, dari guru kepada murid. Tidak ada dari murid kepada guru. Lalu yang ketiga, biasanya hukuman ini bersifat hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik seperti yang kita tahu dengan melakukan kekerasan fisik. Kemudian hukuman psikis itu terkadang karena anak melakukan pelanggaran, kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita tidak tahu bahwa kata-kata ini akan disimpan terus oleh anak dalam memorinya, sehingga terjadi hukuman psikis. Lalu konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kita ambil contoh begini, misalnya ada siswa yang merobek buku temannya, maka konsekuensinya adalah dia harus mengganti buku teman. Atau ketika ada siswa yang terlambat datang sekolah selama 15 menit, maka konsekuensinya adalah dia harus bertahan di sekolah pada jam pulang itu selama 15 menit juga. Nyambung antara pelanggaran yang dilakukan dengan konsekuensi yang diberikan. Tetapi saya rasa ini juga tidak membuat anak-anak itu menjadi nyaman. Karena kita membuat seperti itu, tapi kita tidak berikan solusi kepada anak. Apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Dalam restitusi ini terjadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia agak berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi, murid itu diminta untuk mencari solusi. Dia sendiri yang mencari solusi terhadap pelanggaran yang dia lakukan melalui kegiatan dialog atau kolaborasi dengan gurunya. Berikut kita melihat posisi kontrol dari guru. Jadi posisi kontrol dari guru ini ada 5. Yang pertama dia sebagai penghukum, lalu dia pembuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang sadar atau tidak sadar sudah pernah kita lakukan selama kita menjadi guru. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ketika guru itu berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, maka yang dia lakukan terhadap murid tersebut adalah
menghormati bendera selama 1 jam. Nah, di sini kita menjalankan fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, ketika guru itu berada pada posisi kontrol membuat merasa bersalah, maka dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat anak itu menjadi beban bagi anak. Misalnya, sudah berapa kali saya beritahu kamu supaya harus menggunakan atribut yang lengkap, tetapi kau tidak pernah laksanakan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata saya kecewa sekali dengan kamu ini, terkadang anak itu membawanya sampai ke rumah. Dia akan dipenuhi dengan perasaan bersalah. Aduh, hari ini ibu kecewa karena perbuatannya saya. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Ketika guru menjadi teman, maka biasanya dalam kalimat yang diucapkan oleh guru itu ada kalimat ajakan. Misalnya, ayo dong ikut aturan sekolah. Ada kalimat ajakan dan bernada halus, sehingga anak-anak tidak kaku dan menganggap bahwa kita adalah teman, bukan sebagai guru. Kemudian yang keempat, ketika guru berada pada posisi pemantau. Misalnya dalam kalimat seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya toh? Setelah upacara bendera, kau harus beli atributnya di kantin sekolah. Itu adalah posisi pemantau. Jadi guru di sini dia melihat pelanggaran, yang dibuat oleh murid. Lalu yang posisi berikutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang sangat diharapkan untuk dijadikan posisi yang diambil oleh seorang guru. Dalam posisi manajer ini kita menggali apa yang menjadi penyebab dari siswa tersebut melakukan pelanggaran. Ya. Misalnya dalam kalimat seperti ini, kau tahu tidak apa kesalahanmu hari ini? Lalu siswa menjawab, ya ibu saya salah kostum misalnya. Lalu guru juga memberikan pernyataan yang meminta siswa menentukan sendiri bagaimana supaya kau bisa memperbaiki masalah ini. Katakan alasan dari siswa adalah, ibu saya lupa, pengaruh saya huru hara tadi datang sekolah, makanya saya lupa bawa topi misalnya. Lalu guru mengatakan, kira-kira supaya minggu depan kau tidak seperti ini lagi bagaimana caranya? Maka pasti dia akan memberikan solusi, iya ibu saya akan bangun lebih cepat. Jadi kita meminta anak itu menemukan solusi sendiri untuk persoalan yang dihadapinya. Oke teman-teman, coba kita lihat sekarang. Posisi di sini kita punya posisi kontrol ini kira-kira sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba. Saya lupa tidak ada pemukul, ada teman, ada manajer. Membuat rasa bersalah, memantau. Ya? Membuat rasa bersalah. Oke, kalimat berikut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita melihat bahwa anak ini tidak pernah benar yang dia buat. Maka posisi apa kita di sini? Iya, sebagai posisi pemantau. Kita hanya melihat saja, melihat apa yang dibuat oleh anak. Lalu berikut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira? Ya, mantap ya. Ini adalah posisi manajer. Demikian saja. Kita masuk ke poin yang berikutnya, itu tentang keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Kalau dulu ada peraturan kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama dia bersifat abstrak. Lalu berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif maksudnya begini. Kalau dalam peraturan kelas, dia buat begini, kita boleh berpakaian tidak sesuai harinya. Itu dalam peraturan kelas. Tetapi dalam keyakinan kelas, kita buat kalimatnya, kita harus berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Jadi itu bedanya. Selalu ada pernyataan positif di dalamnya. Kemudian keyakinan kelas ini harus dibuat sedikit saja. Jangan banyak-banyak supaya gampang diingat oleh siswa. Karena dalam peraturan yang terlalu banyak, akhirnya siswa juga bingung yang mana yang dia ingat. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Ini yang paling penting. Dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini penting sekali. Dalam membuat keyakinan kelas, kita lemparkan kepada siswa. Menurut kamu apa yang harusnya kita buat dalam kelas ini? Misalnya ada siswa yang menyatakan, ibu, sebaiknya kalau kita sebelum belajar itu kita berdoa dulu.
Maka kita buat dalam keyakinan kelas, sebelum memulai pembelajaran harus berdoa. Ibu, kita harus saling menghargai. Oke, keyakinan yang kelas kedua adalah menghargai sesama teman. Jadi dilemparkan kepada siswa, supaya siswa itu merasa bahwa oh, keyakinan ini bukan dibuat oleh guru, tetapi dari siswa. Maka dia punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan yang sudah dia buat. Lalu berikut ada segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah lihat apa itu restitusi. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Nah, tahap yang pertama di sini, kita lihat dulu. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog. Jadi dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah pelanggaran, maka yang kita buat adalah dialog. Panggil anaknya dan kita berdialog dari hati ke hati dengan anak. Lalu mengikuti urutan segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat menstabilkan identitasnya dulu. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Kita melihat apa dia punya tindakan. Lalu yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini kita tanyakan apa sudah kira-kira menurut kau nanti apa yang harus kau buat. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mendengar pemaparan materi kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, ya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya tentang disiplin positif yang sudah disajikan tadi. Oke, ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materinya sangat bagus sekali. Kita tepuk tangan lagi. Ada materi yang berkaitan dengan faktor ekstrinsik dengan intrinsik. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kalau saya refleksi kembali pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini, khususnya di dalam kelas, kalau saya amati, kadang anak-anak yang saya ampuh, mereka berperilaku positif jika mereka takut ditipu, kemudian karena ingin mendapat imbalan. Sedangkan kalau motivasi intrinsik ini mungkin hanya beberapa siswa saja ya kita bisa lihat. Kemudian pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita supaya pada diri anak ada muncul motivasi intrinsiknya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Untuk menumbuhkan nilai atau motivasi intrinsik pada diri anak, ya, bisa kita lakukan dengan melakukan itu tadi, pembuatan kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tanya kepada anak apa yang harusnya kita lakukan di dalam kelas ini. Tentunya menggali hal-hal positifnya. Ada anak yang mengusulkan begini, Ibu, kita harus saling menghargai dalam menghargai sesama teman, begitu. Berarti dalam diri anak sudah ada nilai saling menghargai. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada dalam diri anak. Tetapi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai yang ada itu dengan menerapkan itu tadi, membuat keyakinan kelas. Jadi mereka berpikir bahwa oh ternyata ini baik, ternyata apa yang nilai yang ada dalam diri saya ini adalah nilai yang baik. Nah di sekolah kita mengembangkannya sudah. Misalnya nilai keagamaan tadi, nilai itu sudah ada dalam diri anak. Dalam segala kegiatan yang ada di sekolah, mulai sudah kita kembangkan. Misalnya ya berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Dengan membiasakan hal-hal yang seperti itu, kita bisa menggali atau anak itu muncul dia punya nilai positif yang ada dalam diri anak. Oke, saya rasa seperti itu sampaikan ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dengan terakhirnya pertanyaan dari Kak Karini, maka sesi diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya dan mendengarkan presentasi ini dengan baik. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.
Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angela Sriviani Gunsi, guru di SD Ranggi, yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Valeria Saliri Hamun, calon guru penggerak angkatan 10. Saya telah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Valeria. Materi yang ia sampaikan sangat baik dan bermanfaat bagi saya. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya, saya bisa memahami cara menangani siswa yang tidak disiplin di sekolah dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Sekian dari saya, terima kasih.